Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu pagi di Masjid Mutahirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga wonten ing enjang menika kula panjenengan saged ngrawuhi pengajian rutin wonten ing masjid menika. Bapak Ibu jamaah ingkang hormati, kegandengan wekdal sampun siang pramila monggo kita bikak rumiyin pengajian menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, salajengipun kegandengan Ustadz kalih-kalihipun sampun rawuh, langsung mulai mawon kepada Ustadz Kusmanto untuk mengawali pembacaan HPT pada pagi hari ini. Pak Saijan sudah ada tapi di bawah nunggu di bawah. Monggo Pak Kusmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita sampai dengan ruku'. Secara bahasa, ruku' itu adalah rakaah yang kamu ruku'an, yang bermakna al-inhina, yaitu menunduk atau membungkuk. Secara istilah, ruku' dalam sholat adalah gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri membaca surat Al-Quran, surat atau ayat Al-Quran, dengan menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, disertai kedua tangan memegang kedua lutut. Jadi mboten kok dilepas tangannya terus gundal gandul kan, mboten ya. Tapi tangannya ada di lutut hingga punggung dan kepala lurus sama rata. Nggih. Nggih, mboten kok jundil kepalanya dengengek, mboten, bahasa Jawanya mendangak, mboten nggih. Nah, kemudian selain dalam rukuk itu harus tumakninah, maka di sini diartikan bahwa gerakan tersebut dilakukan dengan tenang. Jadi gerakan rukuk itu tenang, ya, tidak tergesa-gesa, ya, tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa. Nah, karena begitu pentingnya makna gerakan rukuk itulah rukuk mendapat perhatian langsung dari Allah dan Rasulnya, ya, sebab keterkaitan yang mendalam terhadap penghambaan manusia kepada Tuhannya. Tuhan yang Maha Agung dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Apa jadinya bila seseorang tidak tumakninah dalam melakukan gerakan sholat? Jadi dalam semua gerakannya itu harus tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak hanya rukuk atau sujud saja.
Yang ada adalah manusia tidak merasakan kemahabesaran Sang Maha Pencipta alam semesta ini kalau gerakannya tidak dilakukan dengan tumak nina, ya, tidak dengan tenang, tidak dengan khusyuk. Kemudian memasuki tata cara rukuk. Yang nomor satu adalah bertakbir ketika akan rukuk seperti takbirnya pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. An Malik bin Huwairis wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbiru hiyala udhunaihi wa idza arada ayyarka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi, rawahu An-Nasai. Dari Malik bin Huwairis, ia adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir. Begitu pula apabila hendak rukuk dan apabila mengangkat kepala dari rukuk. Jadi ketika akan rukuk, ya, dengan bertakbir, kemudian mengangkat kepala dari rukuk. Yang kedua, memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan merenggangkan jari jemari. Qala Abu Humaid fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi, rawahu Abu Dawud. Abu Humaid berkata, apabila rukuk, beliau Rasulullah SAW meletakkan dua tangannya di kedua lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, gerakan rukuk itu ada unsurnya meluruskan punggung di saat rukuk. Ini hadisnya agak panjang, kita potongkan dari Abu Humaid As-Sa'idi. Summa yarka'u wa yadh'u rahataihi ala rukbataihi mu'tamidan la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan, rawahu Ibnu Majah. Kemudian beliau Nabi SAW itu rukuk dengan meletakkan kedua telapak tangannya bersandar di kedua lututnya tanpa membuat kepalanya terlalu menunduk. Timbutan dungkluk banget. Nek dungkluk itu kemudian yang dipandang berarti di sekitar kaki, gitu. Kalau terlalu mendungkluk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga lebih dari punggungnya, berarti kepala itu rata dengan punggung. Yang beliau lakukan adalah seimbang di antara keduanya, mu'tadilan. Yang keempat, terakhir nih, tumak ninah dalam rukuk, artinya melakukan dengan tenang, khusyuk dan perlahan. Tenang itu bukan berarti juga kemudian hanya maknyuk ngoten nggih, cepet banget mboten, tapi juga tenang itu karena di dalam rukuk juga ada doanya. Nanti kita lihat insya Allah pada kesempatan yang akan datang itu adalah bacaan atau beberapa bacaan atau variasi bacaan yang bisa kita baca pada rukuk. Dengan perlahan itu dasarnya hadis sumarka hatta tatma'inna raki'an, rawahu Al-Bukhari. Kemudian rukuklah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan rukuk, tenang dalam rukuknya itu, ya. Ini 4 hal, ya, tata cara rukuk paling tidak ada 4 hal ini gerakannya. Kemudian
insya Allah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang, itu bacaan ruku. Bacaan ruku yang ada di dalam putusan tarjih itu banyak sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya, ada 6 ya, ada 6 variasi bacaan yang bisa kita pilih ya, sesuai dengan tuntunan tarjih itu ada 6 itu yang bisa kita pilih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sesepuh, para ibu dan para bapak, terlebih yang duduknya sudah mendapatkan tempat bersandar. Semoga bisa istiqomah sampai akhir pengajian, karena pengajian di saat Ramadan jam-jam seperti ini termasuk kategori jam yang sensitif. Kepala tersentuh bantal sedikit saja, refleks doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita. Di saat banyak saudara kita sakit, Allah berikan sehat, yang dengan sehat itu akhirnya kita bisa lebih maksimal beribadah selama bulan Ramadan. Saya melihat rumah sakit terutama yang sering saya lewati di daerah Jalitim. Pirsa Jalitim, Bu? Jalan Imogiri Timur. Itu ada rumah sakit namanya Nur Hidayah gitu ya. Rumah sakitnya cukup terbatas tapi cukup ramai luar biasa. Ini menggambarkan berarti
mungkin yang periksa, mungkin yang gerah itu tidak sedikit. Sehingga tidak pantaslah kita yang diberikan sehat oleh Allah kemudian kita kurang bersyukurnya. Jangan kita menjadi bagian hamba Allah yang disindir berulang-ulang oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan. Banyak saudara kita yang ba'da sholat subuh kemudian menempelkan diri di tempat tidur. Tadi saya juga sempat aras-arasan, niku wis jam 5:30 kok urung do budal-budal. Ya, tadi Ustadz Saijan dari Masjid Baitus Salam langsung ke sini, sehingga tadi saya bilang saya tok membantu parkir dulu di bawah. Tadi sama Pak Kus begitu berdua begitu. Udahlah, nanti santai-santai saja kan seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan semangat para ibu dan bapak karena apa? Kekuatan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan iman, terasa begitu berat untuk melangkahkan kaki sampai di Masjid Al-Mutahhirin ini. Bapak Ibu itu bukan manusia-manusia biasa, manusia pilihan. Karena apa? Di saat yang lain tidak hadir, para ibu dan bapak bisa hadir. Insya Allah rawuh panjenengan sowan saya senantiasa dicatat oleh Allah menjadi bagian amal kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga besar beliau, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang kami hormati, gejala yang sangat terasa dan sangat tampak di saat kita masuk di pertengahan bulan Ramadan adalah semakin banyaknya kemajuan di masjid-masjid. Apa yang dimaksud kemajuan? Ternyata yang banyak maju adalah barisan sholatnya. Ini gejala yang memang meluas. Ketika awal luar biasa, kami kurang tikar Ustadz, kami kurang karpet Ustadz, kami menambah tarub Ustadz. Namun ketika sudah 1 minggu, kemudian 2 minggu, nampaknya mereka aktivitasnya sudah pindah tempat. Saya di Jalan Imogiri Timur ada 3 tempat belanja pakaian. Fashion Story itu luar biasa, cukup padat tempat parkirnya. Kemudian ke selatan jarak mungkin 300 meter kanan jalan juga tempat belanja yang kemarin saya lihat cukup padat tempat parkirnya. Nanti kalau pertigaan ke arah kiri lebih padat lagi. Itu tempatnya Mukidi Grosir. Itu dari rumah saya hanya jaraknya mungkin 100-150 meter. Ya. Yang saya cukup prihatin justru apa? Rame-rame belanjanya di saat-saat jam sholat. Nggak, saya berpikir juga, jangan-jangan ternyata mereka tidak melakukan sholat. Atau kemudian maghrib dan isya karena belanja dijamak takhir. Ini saya katakan semuanya serba mungkin kan seperti itu. Karena saya melihat tidak setiap tempat belanja punya tempat yang cukup representatif untuk
sholat kan seperti itu. Ibu dan bapak yang kami hormati, tentu kita selalu berharap semoga kita menjadi bagian pemenang, bukan menjadi bagian penonton dari para pemenang. Ya. Ini besok kan orang rame-rame di akhir bulan Ramadan begitu ya, sholat id. Ada yang mereka hanya sehari sholat taraweh tetap ikut sholat id kok besok. Bahkan yang sama sekali tidak sholat taraweh pun bisa kemudian barisannya terdepan, bisa jadi paling depan. Dia tidak tahu tata caranya karena mungkin nggak pernah ngaji sama Ustadz Kus itu. Ternyata apa? Yang lain duduk baca takbir, dia malah sholat sendiri. Allahu Akbar. Setelah ditanya sholat apa Pak? Tahiyatul lapangan katanya begitu. Ini kan jadi tambah rusak semuanya kan begitu. Para ibu dan bapak yang kami hormati, semoga hadirnya para ibu dan bapak sowan saya. Jadi semakin sulit, semakin berat, disitulah kemudian nikmatnya beribadah itu ketika sulit, Pak. Coba jenengan ya, Ramadan kok udon terus, malah kita tidak punya semangat. Bar subuh, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun zuhur, bar zuhur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kriep. Bangun asar, bar asar, bismika. Lo bar maghrib yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktunya hanya terbuang. Ini saya termasuk banyak kadang-kadang menyampaikan kepada para mubaligh ya toh. Janganlah kemudian banyak menyampaikan terkait dengan apa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini yang membuat ternyata orang memperbanyak tidur daripada yang lain kan seperti itu. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin. Kita sepakat mulainya tepat waktu, selesai juga tepat waktu. Nah, kita kan orang-orang disiplin. Ki jamin dia. Sebelah sana. Kok wis rada bruwet pripatku. Kok wis jam 7, Bu? Jam berapa? Nah. Ibu bapak yang kami hormati, di saat kemudian orang-orang mengalami kelesuhan ketika kita masuk di pertengahan bulan Ramadan, Allah memberikan apa ya? Memberikan penghargaan yang luar biasa, memberikan bonus yang luar biasa kepada siapapun orang yang ternyata bisa istiqomah beribadah sampai di akhir bulan Ramadan. Biasanya kalau ada bonus muncul semangat biasanya loh. Saya berikan contoh yang paling gampang. Bapak Ibu, untuk 10 hari terakhir bulan ini Bapak Ibu akan kami berikan bonus. Ketika kerja sehari maka yang biasanya misalnya 100.000 maka kami berikan satu harinya 1 juta. Loh, kira-kira semangat tidak kalau begitu? Mestinya semangat. Karena apa? Berupa uang, berupa materi. Tapi pernah saya sampaikan kan Bu, di Masjid Al-Fatah Rejo Winangun, di sana takmir masjidnya memberikan motivasi. Siapapun jamaah yang aktif sholat fardu, siapapun yang jamaah aktif datang ke majelis taklim, siapapun jamaah yang aktif tadarus, maka dia berhak mendapatkan santunan 1 juta rupiah. Itu program takmir, Pak. Hebatnya itu tidak ada yang kerso mengambil. Loh, hebatnya.
Hebatnya karena apa? Syaratnya harus meninggal terlebih dahulu. Kan ini santunan kematian masalahnya. Pengen pindah mereka bono? Pengen pindah mereka? Itu. Allah memberikan bonus luar biasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kula panjenengan mboten saged bayangke Bu, 1000 bulan itu ketika dibuat tahun itu menjadi berapa tahun Bu? 83, sekian, ya toh? Koma sekian. Ada yang kemudian membulatkan jadi 84 tahun. Ini sesuatu yang tidak akan pernah ada orang yang memberikan bonus seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umur kita saja Bapak Ibu belum tentu sampai angka 83 tahun. Pun yakin. Loh gini apa nggih? Umur umat Rasul itu sittina ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Itu standarnya. Jenengan sak menika sampun pinten, Kang? 65. Kurang 5 tahun. Duh. Kalau 70 tahun. Tapi kan tidak ada kepastian kita sampai berapa tahun. Karena apa? Walikulli ummatin ajal. Dan tiap-tiap umat itu sudah punya batas masing-masing. Kalau saya jadi imam di masjid saya, Masjid At-Ta'abud, daerah istimewa Mboto Kenceng, itu di samping kiri itu ada paku yang di situ tertempel surat-surat yang isinya berita lelayu. Sehingga sempat saya buka satu persatu. Nah, ini meninggal usia 85. Ya gitu, rodo kedaluwarsa. Ini ada yang meninggalnya usia 65, pas 70 pas, gitu. Tapi ada juga yang ternyata meninggalnya di usia-usia 25, 20, 15. Bahkan salah satu alumni SD Muhammadiyah Sapen 2 tahun yang lalu meninggal di saat dia itu kelas 1 SMA. Berarti kira-kira usia berapa itu Kang Mardi? 16 tahun. Ya. Jadi Ananda sedang bagi takjil begitu keserempet mobil. Waktu itu. Ini artinya apa? Artinya ketika kita tidak mengambil kesempatan yang luar biasa itu, kita betul-betul akan menjadi orang yang merugi. Dan tahun depan belum tentu Bapak Ibu masih diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kalau saya mungkin masih ada. Ini kan bisa. Loh kan mungkin masih, mungkin tidak kan seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama Pak, Rasul mengencangkan sarungnya. Ini kan pakai jubah saya gitu. Kini jenengan guyo apa ngenyek sajane gitu. Lho karang de coba nara dienggo ki ngopo gitu. Itu. Kemarin saya bimbing umroh itu sahabat saya di sana langsung saya jahitkan 2 Pak Saijan. Jahitnya langsung di sana, langsung jadi saya bawa pulang. 2019 jahit 2. Kalau yang ini Haudiyah, ada wali murid SD Muhammadiyah Nitian yang keturunan Arab Saudi. Itu kan anaknya itu sempat nggak bayar SPP sekian tahun sampai angka 32 juta gitu. Sehingga dia nunggu warisan dari daerah Jarwal dekat Masjidil Haram, punya warisan di sana. Kemudian dijual dan dia hanya dapat sekian persennya saja sudah berapa ratus juta waktu itu. Nah, saya dapat hadiah
gamis ini jika saya pakai. Ini jadi hadiah, Pak. Ini katanya tadi Pak Kus nek gua aku piye kegeden. Kegeden jadi. Ngenyek. Apa artinya mengencangkan sarungnya? Artinya Rasul itu di 10 hari yang terakhir untuk sementara menjauhkan untuk berhubungan dengan istrinya, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara. Nek jenengan sing sepuh-sepuh nek ra iso ki ya kebangetan arep ngopo wong tuwa-tuwa gitu. Wong saya saja yang masih usia 30 tahun itu. 30 tambahnya 21. Urung rampung kok. Jadi baru 51 tahun. Lho ini kadang guyon kali simbah-simbah, Mbah yuswa pinten? Nek kula ya 75. Nggih Mbah unda-undi kali kula niku 7 dosa kalih. Lho, kok saged kok diketok num kelahiran 7 dosa kalih. Oh, alah edan ngoten. Wah, yang simbah-simbah rak biasa ben regeng ngoten menika gitu. Dados ngencengke sarunge. Ibu-ibu nggih ngaten nun sewu gitu, sementara nun sewu gitu fokus ibadah rumiyin. Saged ta Bu kira gitu? Saged ta? Saged. Ra usah wedi to ngapa? Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul menghidupkan 10 hari terakhir di akhir bulan Ramadan, menghidupkan malamnya. Maka nyun sewu besok banyak masjid-masjid yang sudah punya program yang luar biasa. Ya. Kemudian dilanjut biasanya dengan apa? Makan sahur bersama. Itu banyak. Ibu bapak kalau nanti lewat Jalan Imogiri ada namanya Masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin itu tepatnya di RT 06 kampung saya Mboto Kenceng. Itu di kampung saya yang paling tertata program di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu menunya Kang Mardi itu tidak lepas dari rica-rica bebek, rica-rica mentok dan yang lainnya. Kalau masuk ke dalam ada musola Raudhatul Jannah. Ini yang ngipuk-ngipuk saya. 10 hari terakhir saya minta bapak-bapak sholat tarawihnya diundur pukul 2:30 atau jam 3 pagi. Setelah itu kami akhiri dengan sahur bersama. Nah, itu menunya sak madyo kalau di situ. Alhamdulillah Bapak Ibu. Yang makan sampai kadang-kadang loh 30 jamaah. Dan yang sholat 5 jamaah. Angel loh yo, angel. Pada men ini kan memfasilitasi lah, memberikan kesempatan biar mereka juga punya semangat untuk menghidup-hidupkan di akhir bulan Ramadan. Nek perlu ya dianggarke tenan kok. Saya kadang-kadang namanya di kampung Bu nyun sewu gitu. Kadang kotak infak itu enggak jalan. Hanya diletakkan di depan pintu saja. Depan pintu pun kadang enggak kelihatan. Wis ning ngarep pintu dirantai meneh itu. Aku pengen saya mbok terus dikelilingkan itu loh. Raketang 2000, 1000 itu yo mesti dapat. Ini tidak. Tetap di situ sehingga apa? Kadang dapatnya hanya berapa. Akhirnya ampun Bapak Ibu, mangke urunan bareng-bareng. Gitu. Sinten sing kersa beras? Kula Pak Saijan. Alhamdulillah. Sinten sing kersa apa naminipun lawuh?
Kula Pak Saijan pun nek ngaten mangke Saijan bumbunipun. Lho kadang untuk motivasi ya kula kei ra ketang kira wis monggo. Biar nanti apa bisa jalan, dan saya biasanya nanti ya sholatnya di situ, sahurnya di situ, hanya saja nanti biasanya turahan lauknya dibawakan ustadznya. Nah sampai rumah istri sudah sahur. Akhirnya apa? Nggo buka puasa. Pakai ajian nget-ngetan. Serapopo lah seperti itu. Ini yang kedua, nanti kita jelentreka sedikit. Yang ketiga, baginda Rasul apa yang dilakukan? Membangunkan keluarganya. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita egois Bapak Ibu, hanya kita putron jenengan, wayah jenengan gitu, gugah. Biar apa? Biar bisa menghidupkan tadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Membangunkan keluarganya. Ini saya juga kadang-kadang angel Pak dikira gampang. Si jenenge ustadz ngandani anak iki kadang luwih angel lho Pak, tinimbang ngandani wong liya. Sama bapak-bapak sama saja jadi guru, kadang luwih gampang mulang anake wong liya tinimbang mulang anake dhewe. Karena apa? Kita itu kan seperti padasan, Bu. Pirsa padasan? Ya. Padasan itu kalau dulu ya, itu kan berupa apa, Pak? Gentong. Gitu, gentong nek dikai bolongan kebak isine, nek dibuka mancurnya dekat atau jauh? Jauh. Artinya pengaruh ustadz, pengaruh mubalih, pengaruh guru, justru orang yang jauh-jauh yang melaksanakan biasanya. Orang yang satu rumah, orang yang dekat hanya kena tetesan-tetesannya saja. Tes begitu. Gitu? Maka kadang-kadang guru didik anaknya orang lain prestasi luar biasa, tapi anaknya sendiri malah tidak punya prestasi sama sekali. Andekan punya prestasi pun jadi fitnah. Tenanra kae. Anak kepala sekolah mulakno ranking, wong ngerti soale gitu. Ini rakyat dadi loro ati to itu. Sekene bener-bener didiknya baru ranking saja sudah menimbulkan fitnah. Maka saya pernah sama anak saya itu, ojo ranking. Bapak kira pengen ono fitnah neng sekolahan. Karena pernah ranking 4 sudah ribut, Pak. Loh, anak saya manut karo wong tua, akhirnya apa? Semester kedua langsung naik ranking 8. Semakin jauh dari apa? Dari fitnah. Kelas berikutnya aku dadi rolas. Semester berikutnya jadi 18 dan ternyata di kelas 5 saya tinggal haji waktu itu langsung ranking 22. Selamat rana fitnah. Tapi kalau posisi di paling bawah, tenang ra. Oh, anak kepala sekolah kok goblok ya toh. Ini serba-serbi, Pak. Sulit. Karena itu ujiannya, coba bisa didik anaknya orang lain, bisakah kemudian didik anaknya diri sendiri. Ini termasuk juga ibadah, Bu, jangan dikira tidak. Ibadah juga sama. Ada seorang kiai, saya nggak sebut nama, ndak ghibah. Kiai kondang, pondok pesantrennya besar, Pak. Besar. Dia itu setiap malam kemudian ceramah di mana-mana itu. Anaknya cukup banyak gitu. Tapi ada satu yang ternyata ketika jam-jam sholat, ketika apa, nggak pernah muncul di masjid, dan dia lebih senang untuk menghidupkan jatilan. Jadi kalau ada jatilan, anak kiai ada di situ. Kok persis piye? Iki mau gambaran kok persis. Ya dah. Loh, bagi orang lain mungkin anak kiai kok ternyata
Tapi ingat yang namanya tanaman, kita nanam beberapa tanaman. Ada yang kemudian berbuah, ada yang kemudian layu, ada yang kemudian buahnya tidak maksimal. Jadi kalau kita punya anak berapa ya beda-beda. Anak kula sing siji teng lantai dhuwur niku ya nek digugah ya rada lumayan. Tangi le, engko. Ku anak ustad loh gitu. Yang satu di bawah, le tangi ya ya, nah, langsung kan gampang. Maka kalau punya rumah jangan tingkat, repot gugahnya itu loh. Itu kan karena keterbatasan tanah kan seperti itu. Baik, jadi yang ketiga apa? Membangunkan keluarganya. Kita kembali yang kedua, menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam ganjil. Kurang 5 menit. Cepet rampung ya. Kulo setengah-tengah nih, pengen sih ini. Tapi bareng ini tuh sono rapat mana ya Ki ya. Nanti ini orang melu ya dicukupke lah. Ini nanti mau ngisi lagi di TK Aba Pandes. Ini mak-mak itu pesantren. Yo wis manut. Bar niku ada ibu orang-orang minta manasik. Apa namanya intens karena apa mau naik gaji, ternyata beliau ikut manasik gaji. Yo canggupi wae gitu. Ngoten niku. Buar ngeten tok glebak turu tekan zuhur gitu. Engko zuhur rak terus ono kegiatan menerima bingkisan hari raya gitu. Duh, go anak yatim. Nah, anak yatim tadi matur Ustadz Kus itu, saya itu punya anak yatim 90 gitu. Dan saya sendiri sudah yatim piatu, maka berhak mendapatkan bingkisan itu. Ini guyu apa ya Juju? Terus bagaimana cara menghidupkan malam-malam ganjil itu? Yang pertama, mangqama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hidupkan malam dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Monggo silahkan panjenengan mau geser kayak saya tadi monggo gitu. Digeser-geser dipersilahkan. Memperbanyak silahkan. Mau ternyata ketika bisa di masjid silahkan saja, dikasih pembatas laki dan perempuan, tidak malah nanti ngantuk malah kemudian melaku dewe-dewe, ketemu kan repot urusannya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Perbanyaklah tadarus. Ya. Ini sudah familiar ya, ketika bulan Ramadan pada punya target masing-masing. Ada yang pertama semoga one day one juice, bagus. Ada yang ibu-ibu menjelang maghrib one day four juice, menjelang maghrib. Kenapa? Ada jus semangka, jus wortel dan lain sebagainya. Tapi ada semangat untuk apa? Memperbanyak tadarus. Ya, silakan saja memperbanyak tadarus. Kemudian apa? Memperbanyak zikir. Jadi ketika ada di masjid ya, selain sholat bisa tadarus, bisa kemudian berzikir. Silakan saja. Secara umum saja baca kalimah-kalimah thayyibah. Entah itu ternyata tasbih, tahmid, takbir, silakan saja. Kita apa? Mengelola lisan kita biar lisan kita juga menjadi terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika sudah terbiasa maka insya Allah pada saatnya Allah memanggil kita yang keluar juga kalimah-kalimah thayyibah. Refleks Pak. Jadi kalau orang itu refleks nggak bisa kok. Alah nek mungono kok gampang kok tajuk nek mati rak maca kalimah la ilaha illallah. Nggak bisa, mboten saged Pak. Orang yang tidak terbiasa ketemu orang lain assalamualaikum, maka ketika ketemu dia tidak mungkin refleks assalamualaikum. Maka apa? Harus dibiasakan. Nah, maka saya pernah matur di sini waktu itu ada seorang penjual tape waktu itu ya, yang setiap hari cuma tape nede tape ya terus begitu. Akhirnya Pak refleks Pak, refleks. Maka ketika ini yang menyampaikan salah satu ustadz, ini hanya saya mensitir saja.
Ketika yang bersangkutan itu syakaratul maut, dikerubutlah oleh orang banyak, ditalkin namanya la ilaha illallah. Tidak bisa Pak, yang keluar tetap petape. Ya karena apa? Kebiasaannya. Maka apa? Kalimah thayyibah perlu apa? Dibiasakan, biar lisannya itu menjadi terbiasa. Aku kriep biar kriep. Lalu apa? Perbanyaklah doa dan tidak salah doa. Oh ternyata mau i'tikaf kok bersandar doanya bismika Allahumma ahya. Ayo bablas, tahu-tahu sudah masuk sahur. Apalagi doanya kok Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Tambah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Nah, ini kan sudah biasa kita baca. Jadi tidak usah doa-doa yang ngelang, itu yang dibaca, itu tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kemudian setiap malam seperti itu, syukur-syukur tidak membedakan malam genap dan ganjil, sudah bisa dipastikan akan mendapatkan. Karena rutin istiqomah. Maka kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30 dikatakan, ya toh, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Orang yang istiqomah Bu, yang ajek, yang tetap semangat, tidak kendor dalam situasi seperti apapun. Allah takhafu, janganlah engkau takut dan khawatir, wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kabar gembira bagimu akan surga yang telah kami janjikan. Jadi hanya orang yang istiqomah kan. Jadi apalagi kalau besok misalnya suatu saat, wah ini puasanya mulainya berbeda, terjadi perdebatan, ini malam yang mana kira-kira ternyata terjadinya, sudahlah kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Termasuk besok kita lebarannya dimungkinkan juga ada perbedaan gitu. Makanya kemarin saya ketika disuruh khutbah, Pak saya khutbah jenengan sholatnya tanggal berapa? 1 Syawal. Ayo 1 Syawal ngepasi tanggal piro? Kabeh ya 1 Syawal. Ketika ternyata tanggal 21 April nggih sendika dawuh. Nek di luar itu ya saya monggo pados khotib yang lain. Ora pantes mosok Ustadz Saijan khotbah ping pindho. Mung gara-gara golek 250.000. Ora pantes belas to gitu. Nanti viral tanggal selikur imam dan khotib di panggung harjo. Tanggal 22 khotib di mana lagi. Yang terpenting kalau kita sudah yakin bahwa tanggal 20 hilal sudah 1 derajat lebih dan itu sudah masuk, berarti berikutnya sudah sholat. Tapi karena pemerintah Kementerian Agama itu standarnya harus 3 derajat ke atas, ya tentu akan berbeda. Ya enggak apa-apa, dan kita biasa dengan perbedaan. Yang terpenting jangan mencampur adukkan. Contoh, kula niku nggih siyamipun nggih tetep tekan tanggal 20, ning kula salate tanggal 22 gitu. Niku berarti kita sholatnya di tanggal 2 Syawal kan begitu gitu. Jadi kalau sudah 20 ya harus 21 kemudian sudah sholat kan seperti itu. Rampung. Ya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan ya hanya sebatas menyegarkan kembali, saling mengingatkan ya toh. Karena kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal berapa ya? 17 ya? 17 bulan Ramadan. Demikian sesuai dengan waktu, mohon maaf saja saya agak sedikit mundur 3 menit ya toh.
ada khilaf dari Saijan, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang berangkat hari ini beruntung karena apa? Mendapatkan voucher belanja. Lumayan gitu, 100.000 rupiah. Berarti mungkin karena kantuk saya salah baca tadi, atau mungkin itu khusus untuk ustadz. Jadi makatan matur nuwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali biasanya ngeteh neng kene jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh kono nggih mohon. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Nggih. Ini tadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menerima nih vouchernya ini. Yang ada yang belum menerima? Alhamdulillah. Jadi ini kita kerjasama antara takmir. Jadi ini takmir lewat pengajian kita Sabtu pagi. Kan kalau Sabtu pagi selama Ramadan ini tidak ada teh, hanya tehnya dibikin kertas. Jadi tehnya dikumpulkan, nanti jenengan bisa nukarkan teh. Kalau gula ini setengah kilo ya, ini ditambahin mawon sekilo ya, jadi ini nanti nyun gula 1 kilo ya, nanti ditambahi. Kalau ini 10.000, gulanya saat ini 14.000 ya, kan ditambahi 14.000. Makanya nak ditambah malih teh celup ya, tambah malih pun monggo. Pokoknya tambah oke ini pun tambah saya. Sementara memang kita baru bisa memberikan voucher ini senilai 10.000. Mungkin saking bapak-bapak jamaah mau memberikan voucher untuk minggu depan tidak apa-apa, atau parsial tidak apa-apa, tapi tidak sejumlah. Kalau sebetulnya hari ini itu yang harusnya beruntung ada 160, tapi alhamdulillah ini yang rapuh sekitar berapa. Artinya ya itulah keuntungan kita. Makanya pada hari ini, pagi ini, insya Allah kita semuanya mendapatkan ini voucher. Kita syukuri aja, dari 10.000 ini nanti insya Allah nanti akan bertambah. Jadi monggo bagi bapak ibu yang mungkin minggu depan mau memberikan parcel di Tukomu, kita sediakan ada yang harga 60, 90, 100 sampai 170, tinggal dipilih. Nanti mungkin bisa lewat kami salurkan kepada ibu-ibu, monggo nanti, atau mungkin secara gantian atau siapa yang bisa mendapatkan parcel itu. Tapi kesempatan ini kita baru bisa memberikan nilai 10.000. Jadi nanti bisa ditukarkan, ya. Jadi ditukarkan ke toko ini di bawah ini, monggo ini nanti sampai akhir Ramadan, ya. Jadi berlakunya sampai akhir Ramadan. Artinya tidak harus hari ini atau hari besok. Besok malah Ustadz Mustafa lagi habis dulu. Ditambahi ini nilainya 10.000. Kami sudah koordinasi dengan toko, ya. Terus nanti yang voucher yang kedua, Bapak Ibu, ini juga saya umumkan bahwasanya toko itu alhamdulillah berkembang. Untuk mengembangkan dan menambah beberapa aset, maka saya memberikan kesempatan, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau membeli saham Tokomu, ya. Jadi Tokomu itu bukan hanya milik Ranting dan Aisyah saja, tapi milik warga kita semuanya. Sementara ini sudah ada 72 warga yang ikut membeli saham, baik itu 1 lembar, 2 lembar. Nah, harga untuk saham kita, saham Tokomu ini per lembarnya kita hargai Rp500.000. Bapak Ibu bisa membeli 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, ya. Sementara kita batasi 10 dulu, nanti borong enggak, yang lainnya buatan komanan. Makanya ini kesempatan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau membeli saham
di Tokomo nanti bisa langsung berhubungan dengan saya, Pak Sur atau Bu Mega. Bisa pesan lewat toko juga tidak apa-apa, nanti akan kita proses untuk sahamnya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya saham Tokomo pada kali ini kita membuka, jadi ini periode kedua. Periode pertama dulu kita mengumpulkan saham sekitar 620 juta. Nanti belum tahu ya periode kedua ini nanti akan kita kumpulkan berapa, yang kita target di angka 200 sampai 300 juta. Mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi sehingga bisa berkembang. Jadi alhamdulillah Tokomo sekarang sudah semakin maju dan semakin berkembang. Kita bisa melayani jamaah tidak hanya di Nitikan tapi di luar, dan beberapa kampus maupun lembaga juga sudah kami layani, termasuk mitra kita yang sekarang ini ada UAD, masjid-masjid di Nitikan pun, Al-Furqon, ya juga ada sini minuman tuh rutin ya. Jadi yang kalau puasa ini kita pelarisan minuman. Kemarin Islamic Center itu pesan susu ultra itu sampai 150 blok tuh 3 hari habis. Alhamdulillah ini juga rezekinya Tokomo, artinya rezeki ya. Nanti yang punya saham itu nanti yang bisa menikmati juga hasilnya, walaupun tidak sih, tapi insya Allah ini berkat, dan ini adalah salah satu jihad daripada kita semuanya. Majelis Ekonomi Pimpinan Latih Muhammadiyah Nitikan memang mencoba untuk berjihad ekonomi lewat kegiatan Tokomo, dan alhamdulillah kemarin juga sudah kita bagi hasil dari saham ya. Jadi kemarin tahun 2022 kemarin keuntungan Tokomo ada 63 jutaan pun dibagi ke pemilik saham masing-masing. Pramila mulai Bapak Ibu pengen kebagian, nanti kebagian saham, lembar saham, nanti monggo segera kita tunggu untuk bisa berhubungan langsung dengan saya, dengan Pak Suryoto atau dengan Bu Megawati, karena 3 teman saya itulah yang untuk mengurusi masalah saham Tokomo. Dan terus makatan Bapak Ibu dari saya, untuk itu selaku saya dari Majelis Ekonomi dan juga takmir mengucapkan terima kasih. Semoga kerjasama kita selalu senantiasa mendapatkan kemudahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kembalikan. Oh ini dari Pak Sumadi untuk sekalian mengakhiri kajian pada pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas nama takmir, bisa istiqomah Bapak Ibu semuanya mengikuti kajian setiap Sabtu pagi. Kita di bulan Ramadan insya Allah masih sekali lagi ya, jadi sekali lagi monggo nanti bisa lagi. Siapa tahu nanti minggu depan juga masih ada konten tapi mungkin nilainya tidak 10.000 atau mungkin bisa lebih, jumlahnya juga belum tahu. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.